Oke, selamat pagi. Kita ketemu lagi untuk bimbingan tugas akhir. Ini sudah bimbingan keempat ya. Bimbingan keempat, kita masih fokus untuk mempertajam pertama topik, draft judul, lalu alasan-alasan kelayakan mengenai penelitian yang diangkat, dan drafting untuk bab satunya ya, terutama latar belakang. Karena kalau latar belakang sudah oke, sudah good, sudah dalam, dan sudah kuat, insya Allah bab satunya sudah beres dan ke belakangnya untuk risetnya, terutama laporan risetnya ya, itu sudah aman lah. Oke, kita mulai dari bimbingan. Wah, hari ini yang datang bimbingan kedua saya semua ya. Bimbingan ke satunya entah kemana ini. Dari Mas Iwan dulu deh, report ya, report progresnya seperti apa? Baik, Pak, izin saya screen ya Pak. Ya, oke. Kok ini? Baik, Pak, jadi mau udah konsultasi dengan pembimbing satu Pak Syahid. Hmm, Ini juga kayak sepertinya udah hampir fix sih, hampir ya Pak. Mungkin nanti ini ada sedikit tweak lagi lah. Intinya saya akan menganalisis performansi BERT untuk deteksi berita palsu. Nah, ada sedikit perbedaan apa ya, bukan metode sih, perbedaan timeline dari Pak Syahid dengan Bapak. hmm. Kalau Bapak kan kemarin ngasih PR saya untuk ruang lingkup dan segala macamnya diperhitungkan dulu gitu. Metode dan ruang lingkup segala macamnya perhitungkan dulu. Nah, untuk Pak Syahid sarannya itu setelah ini saya diminta untuk simulasikan apa trainingnya atau penelitiannya. Oh, ya. Kenapa Zahid menyarankan seperti itu? Agar ini kan kemarin saya sampaikan ke Bapak, ini kan nanti ini ibarat kata ini BERT ini kan algoritma jagoan saya itu Pak. Hmm. Nah, lawannya siapa itu nanti Pak Syahid menyarankan dicoba aja beberapa algoritma yang lain, kemudian nanti dari situ dilawatkan di BERT. Tuh. Tujuan Oke, tujuan ngerti ngerti. simulasinya untuk itu. Paham paham. Jadi kalau Pak Sahid lebih minta ke eksperimentalnya dulu biar kelihatan hasilnya seperti apa, baru nanti nyusun laporannya ya. Iya begitu Pak. Nah itu, oke itu ilmu oke yang memang sudah berlaku sejak dulu. Jadi kalau yang ada eksperimental dan developnya, develop dulu beresin, baru nyusun laporannya. Nah, oke nggak apa-apa, Iya. boleh juga. Kenapa Tapi seperti itu? hmm, Karena gini, alasan saya menggunakan BERT itu kan yang pertama eh, kemarin itu apa ada yang apa jurnal yang satu penelitian yang satunya 99%, satunya 67% gitu. Kemudian iya oke. saya juga bilang ke Pak Syahid, bedanya dengan jurnal yang pertama apa gitu. Jurnal yang pertama itu kan kemarin dari dataset aja itu kan pakai Google Play Store Review dan Turback Hawk. Saya berencana ingin yang dataset yang lebih dari media online itu ya Pak ya, yang Hmm. pelabelan itu ditambah nanti ada juga berita-berita dari media online yang lebih banyak. Kemarin jadi ada dua dataset itu Pak. Nah, dari situ kan nanti ada perbedaan performansi. Kemungkinan hipotesanya sih ada perbedaan performansi dengan penelitian sebelumnya gitu dan Oke, right, sip nah, sip sip. itu Pak, seperti itulah Pak. Oke, jadi kalau untuk ya, bentar saya lihat ini. Untuk ini nanti ini masih draft semua ya bab satunya ya. Ya masih draft semua Pak. Ini juga belum belum final. Mungkin minggu minggu depan ya, minggu ini kan udah tinggal 2 hari. Minggu depan mungkin saya ini mulai coba saya jalankan dulu. Pak, penelitiannya Pak. Target eksperimentalnya berapa lama, Mas Iwan? Target ini ya Pak ya. Apa? Maksudnya target eksperimental dilakukannya ini. Iya.
buat trainingnya. simulasinya. Buat simulasi algonya itu atau dan segala macam sampai komparasinya. Ya, saya mungkin perlu waktu 10 sampai 14 hari sih, Pak. Ya, jadi kalau saya memang kalau saya ya gitu atau bimbingan yang pertama saya gitu, saya sengaja ngeber untuk literatur review bab satu beres itu, bab 2 bab 3 itu nggak banyak saya cek, langsung ke eksperimentalnya dulu. Jadi menyelesaikan lagi dan nanti ada jedanya tuh. Kalau bimbingan di awal padat nih, nanti pas di tengah-tengah kalau teman-teman bab satunya udah beres semua, langsung ke ya tadi developnya, terus misalkan nguji algoritmanya, menghitung datanya, proses ya proses untuk uji cobanya itu fokus tuh. Saya kasih waktunya dari 2 minggu sampai dengan 1 bulan. Kosong tuh bimbingan sinkron begini nggak ada. Tapi konsultasi via media lain itu boleh. Yang terpenting bab satunya itu udah beres dulu, udah kuat dulu. Nah kalau Mas Iwan memang kondisinya adalah mau coba untuk yang draft awalnya ini ya dengan ada satu algoritma yang mau dijagokan ini biar bertahan yang nanti dicari lawannya dulu. Nah, berarti kalau Mas Iwan memang harus dibalik. Mas Iwan harus melakukan simulasinya dulu, terutama untuk ngebandingin yang pertama untuk nyari hasil si performan dari si BERT-nya, terus yang kedua untuk perbandingan akurasi BERT sama metode lain kayak misalkan pakai regression, SVM atau C-Bayes gitu. Baru bisa nyusun laporan ya. Nah, gitu aja. Jadi nanti Mas Iwan ke saya lagi setelah udah dapat nih hasil simulasinya. Itu aja ya. Baik, Pak. Iya, Pak. Ya mungkin Berarti saya perlu sekitar dua waktu, minggu lah ya. 2 minggu ya, ya. Pak. 10 sampai Dua. 14 hari lah, Pak. Ya, Insya oke. Allah. Pokoknya nanti kabarin aja targetnya 2 minggu lah. Jangan terlalu berlarut-larut gitu ya. Karena nanti kan kita yang lama itu finalisasi tuh. Finalisasi itu ngecek lagi dari abstrak sampai dengan daftar pustaka dan lampiran. Nah, itu juga makan waktu lama tuh. Pengalaman-pengalaman sebelumnya yang nggak kecek akhirnya banyak bolong-bolong pas di sidangnya ya begitulah baru ketahuan sama penguji ya walaupun udah banyak yang udah cek beberapa kali juga tetap ada bolongnya ya karena sekali lagi ya wajar karena beda kepala gitu ya beda kepala Ya, beda Pak. pandangan tapi yang kita ambil positifnya adalah ya itu adalah review yang baik untuk melengkapi laporan kita gitu ya jadi sebenarnya kebanyakan yang diuji dan dapat review itu mengenai tulisan kalau dari eksperimentalnya sih jarang ada ya, jarang ada lah. Kalau eksperimentalnya sudah sesuai dengan topik dan goal dari topiknya. Misalkan kalau Mas Iwan pengen tahu performansi dari si BERT-nya dalam deteksi berita palsunya. Ya udah, yang penting dijalanin itu capai goalnya, tahu performansinya sesuai. Kalau ini judulnya ya, kalau dari judulnya doang berarti cuma pengen tahu performansinya. Tapi kalau misalkan nanti di dalamnya ada penambahan oh performansi dari si BART ini dibuktikan dengan komparasi dari dengan algoritma-algoritma yang lain ya, itu tambahan lagi. Itu aja. Iya, Pak. Jadi nanti ya tinggal info aja baru nanti kita masuk ke bimbingan lagi Mas Iwan ya. Iya, Ini Pak. Baik, Pak. oke, tinggal jalanin simulasinya aja. Iya, Pak. Nanti kalau ada kesulitan atau apa, nanti saya coba konsultasi ke Bapak dan Pak Syahid. Oke. Ya, Ya, sambil makasih, Pak. jalanin simulasi nih kalau udah dapat hasil-hasilnya kalau saran saya langsung ngedrafting lagi latar belakangnya aja Baik, Pak. Iya, Pak. biar nggak lupa. Oh, baik, Pak. Oke, sip. Ya, makasih, Pak. Oke, oke. Nanti nyambung lagi kalau masih ada pertanyaan ya. Silakan raise hand lagi aja. Yang kedua sekarang berarti Mas Anggi. Halo Pak, halo Pak. Ya, loh. Izin share screen. Ah, disampaikan hasil bimbingan dengan pembimbing satu dulu ya, baru nanti saya nge-review. Kalau kemarin tuh yang bimbingan satu baru studi kasus yang awal aja Pak. Hmm, Terkait yang apa? Ada dua judul tuh kata saya kemarin kan. hmm. Mau yang network atau apa. Nah, baru pembahasan sampai situ aja sih. Jadi yang networknya gimana, yang implementasinya gimana. Jadi belum ada kelanjutan lagi buat ke apa bimbingan keduanya gitu. Oh.
Nah, karena Oke. sekarang kan ada perubahan, nah saya itu belum sempat konfirmasi lagi ke Pak Iwaninya sih. Soalnya belum ada jadwal bimbingan lagi juga sih itu di grup. Hmm. Mas Anggi peminatannya network kan ya? Kalau sekarang di data science, Pak, Oh, data kemarin emang science. ya ada perubahan di KRS sama Pak Syahid juga udah dikonfirmasi, Pak. Oh, jadi berubah. Yang penting Iya, SKS nggak berkurang. Kalau SKS-nya berkurang, nggak berkurang ya SKS-nya. enggak sih. Kemarin udah konfirmasi udah boleh katanya ikut sidang juga. Oh ya udah Udah aman. oke. Kalau kayak gitu aman. Berarti lanjut gas. Yuk. Belum ngisi ini ya Mas Anggi ya? Link Gimana? yang saya share Oh, untuk ngumpulin iya itu. betul. Oh iya, jadi Betul, saya Pak. nggak Belum, bisa. Pak. Nanti diisi ya, biar saya bisa ngelihat Boleh, progres Pak. dokumennya, laporannya itu. Kalau untuk literatur review tuh kemarin baru sedikit aja sih Pak yang sempat-sempat dibuka jurnal yang udah di-download tuh. Hmm. Kita lihat judulnya Mas Anggi. Ini judul yang udah fix disetujui sama pembimbing satu. Belum, belum. Belum Masih fix ya. draft aja mungkin Pak. Iya. Seperti ini kurang lebihnya itu. Ini aja judulnya kalau saya ya, ada saran suggestion dicatat aja biar nggak lupa. Tadi Mas Anggi mau implementasiin algo KNN ya. Iya, Kimins. Jadi coba algo KNN itu untuk clustering apa? Data apa? Data penjualan, riwayat penjualannya Pak untuk pengendalian stoknya aja sih. Goalnya dari implementasi KNN itu apa? Lebih ke pengendalian stok aja buat apa sih produk apa nanti biar bisa diperhatikan untuk pengendalian stoknya. Klasifikasi Karena berdasarkan eh, data training. Terus ini kan masuknya ada prediction ya. Habis klasifikasi ada predictionnya kan? mungkin bisa ke arah sana juga sih. Nah, kalau cuma klasifikasi doang nanti kayaknya agak kurang kuat. Kan KNN bisa klasifikasi plus ada prediksi tuh. Jadi misalkan tadi kan tentang stok ya. Ya, jadi misalkan penjualan di sampai bulan ini tuh ada berapa item Hmm, yang kejual, terus hmm, misalkan frekuensinya ada yang mana aja yang paling tinggi, nanti kan hmm, dikelompokkan atau diklusteringkan dengan eh, algoritma K-means itu hmm, biar bisa dilihat kelompok-kelompok atau eh, produk-produk mana aja yang berdekatan yang memang sesuai dengan klasternya hmm, buat pengendalian stoknya gitu Pak. Karena hmm. jenis-jenis kopi yang digunakan itu beda kan. Nah, iya berarti nanti prediksinya bisa untuk prediksi stok lebih cepat tuh, lebih cepat restock ya, atau masukin Iya, betul. bahan baku yang lebih ya jangan sampai nunggu habis gitu kan segala macam biar Iya, ya. produksinya tetap optimal gitu ya. Nah, nanti dicari ininya ya K-nya. Tahu ya KNN, apa Kak di KNN? Jumlah nickbor Iya, yang nanti Pak. mau dicek Kak tuh. Oh ya. Terus nanti kan Mas Anggi itu cari K-nya ini nilainya lihat kecil atau gede nih. Kalau kecil berarti dia kurang bagus tuh, kurang optimal. Tapi kalau gede, nah ini berhubungan dengan prediksi ya. Nanti kan goalnya KNN itu nggak klasifikasi aja, tapi harus sampai ke prediksi loh. Nah, nah kaknya ini kita lihat kaknya ini harus optimal, harus tinggi. Nah, terus kalau untuk rumus kaknya nggak ada rumus bakunya, Mas Anggi explore aja, pakai aja AI untuk terus ngetuning biar dapat nilai K-nya yang lebih bagus atau lebih tinggi. Tuh. Kalau pakai software pendukung kayak RapidMiner gitu, boleh Pak? Buat analisis data itunya? Atau gimana? Oh, mau pakai repeat miner? Kalau boleh sih. Ya gampang sih. Cuma untuk Atau gimana? ngetuning ngetuning rumus K-nya di Rapid Miner saya nggak tahu ya. Sekarang kan AI Studio ya namanya. Gimana Pak? Apanya? Udah namanya udah bukan Rapid Miner lagi ya. Kurang tahu sih saya kalau baru download ini baru coba-coba pakai RapidMiner aja sih kemarin tuh. Ah, sekarang udah jadi AI Studio. Oh, udah ganti. Saya belum sempat Dari lihat si juga sih. Altair AI Studio. Nah, itu juga saya belum explore lagi apakah bisa connect AI atau enggak gitu ya. Kalau bisa connect AI, enak bisa ngebantu untuk ngetuning rumusnya. Tapi kalau enggak ya di AI studionya itu
Mas Anggi ya manual tuh nyari dulu di black box atau chat GPT untuk ngetuning K-nya baru dimasukin ke ya Rapid Miner atau AI Studio-nya. Nah, yang nggak dibolehkan pakai AI itu untuk penulisan, tapi kalau untuk ngebantu ngedevelopnya ya nggak apa-apa, nggak dilarang ya. Ya, Daripada Pak. Siap, siap. pusing, capek itu kan. Ya, Dan rumusnya juga nanti buat ngehemat sama-sama juga aja mungkin. gitu. Ya, Iya, iya. pakai aja. Saya nggak ngelarang teman-teman menggunakan AI. Tapi kalau untuk tulisan jangan sampai pakai AI. Nanti oh iya, ini untuk yang lainnya juga. Jadi setelah nanti selesai itu dicek AI checkernya ya, tampil ke. Oke, jadi nanti di sini tulisnya Mas Anggi itu optimasi optimasi apa sih namanya inventor kalau bahan baku di POS itu inventory atau apa ya namanya? Stok mungkin, Pak. Ya, berarti optimasi stok menggunakan algoritma KNN pada aplikasi POS. Udah gitu aja. Nah, kedai kopi Warajanya nggak usah disebutkan. Oh, oke, Pak. Karena kan kita nggak boleh nyebutin tempat studi kasusnya ya, harus diinisialkan Iya, ya. aturan dari kampusnya. Eh, Mohon maaf, Pak. Tadi optimasi stok menggunakan algoritma Iya, KNN atau K-means gimana? ditulis Salah. aja optimasi Ya, stok sudah, Pak. Menggunakan algoritma. KNN Ya, pada aplikasi POS. nanti saya coba komunikasiin sama Pak Iwan nih, Pak. Ya, Gimana? gitu aja. Karena kalau misalkan cuma ini doang kan Mas Anggi nggak kelihatan ada algoritma klasifikasi dan prediksinya ya. Oh, ya. Cuma kelihatan analisis clustering aja gitu. Dan ini lebih ke arah data penjualan. Goalnya itu sebenarnya mau optimasiin data data penjualan itu kan ya emang kegenerate berdasarkan transaksi, Ya, ya kan? Tapi yang mau dicari dari data penjualan kan bukan hasil atau reporting penjualannya kan tadi berkenaan sama stoknya ya. kalau secara analisisnya untuk pengendalian stok dan lain-lainnya mungkin Pak untuk teknisnya itu report juga dibutuhkan paling itu di aplikasinya. Itu Ya, itu kita aja sih. kalau di informatikanya Unsia ya lebih fokus ngasah atau Ke nganalisis algoritma bukan ngedevelop aplikasi. Ya betul Pak. Mm-mm. Jadi kalau emang di aplikasinya ada fitur-fitur seperti reportingnya, dashboardnya, nggak usah disebutin aja, tapi nanti dalamnya ada gitu aja. Pada saat simulasi juga ditunjukkan gini gini gini. Cuma kalau untuk judulnya tunjukkan dulu atau dominanin kelihatannya yang dominannya adalah Mas Ke Anggi mau analisis ya. implementasi dan analisis, terutama menguji algoritmanya apa gitu aja. Walaupun pada prakteknya Mas Anggi ngedevelop sebuah apps gitu ya, dan di dalam apps-nya ya ada implementasi dari algoritma data science-nya. Ya, nanti tinggal konsultasi lagi ke Pak Iwan ya, pembimbing satunya. Ya, oke Oke, Pak. apalagi progresnya? Eh Sama beberapa yang udah saya baca sih ya, saya temuin untuk point of sale itu yang ada apa analisis data scared untuk tampilan dashboard kayak gitunya lebih banyak di website. Mm-mm. Untuk di mobile belum banyak gitu Pak. Mungkin nanti saya coba terapin juga di aplikasinya kalau memang memungkinkan buat ditampilkan gitu Pak hasil Oh, analisis segala macamnya. gini. Kalaupun dia berbasis web tapi bisa digunakan optimal dengan perangkat mobile, itu artinya kan dia multi platform apps ya. Ya, Itu aja nggak apa-apa. kalau dari kasus yang sekarang emang nggak memungkinkan buat pakai komputer Pak di lokasinya. Iya. Kemudian mungkin karena keterbatasan biaya juga, jadi tidak bisa real time, jadi langsung pakai database di HP gitu Pak. Mungkin itu Oh, sih, pakai SQLite. database di HP-nya langsung.
Ya, jadi pemantauannya itu emang berdasarkan transaksi, kemudian diinputkan segala macam, nanti rapot Bisa apa di satu perangkat. reviewnya langsung iya di satu perangkat, di review sama pemiliknya gitu. Kalau pakai perangkat lain, pemilik yang mau ngecek nggak bisa. Nggak bisa. Harus pakai Atau perangkat yang mungkin itu. bisa nunggu laporan dari pegawainya, nanti bisa diinputkan juga hasil apa report tersebut diinstallkan juga di aplikasi seperti itu sih, Pak. Kalau Esquelette-nya diganti dengan Cloud Base, Eh, Bisa aja, tapi ini saya udah develop sama ini sih, udah apa? Udah implement juga, udah konsul juga ke ininya sih. Jadi penggunaannya udah coba diterapin juga sambil jalan gitu Pak ini. Udah mulai jalan sih, udah hampir selesai juga. Jadi memang kalau untuk pemilik kedainya hanya sebagai monitoring saja, nggak terlalu fokus ke apa pemantauan seperti itunya sih. Jadi itu dia hanya nerima reportnya aja. Nah dia itu analisis di rumahnya gitu Pak, pakai komputer kayak gitu. Kalau yang sekarang itu, kalau jadi untuk kok penulisan dari reportnya sekarang masih manual. Nah, saya coba buatin dari aplikasi, terus nanti dicetak reportnya, dikirimkan buat analisis di rumahnya gitu dia. nah itu prosesnya. Jadi kalau mau analisa report nunggu dikirim dulu, nggak bisa langsung buka. Ya, kalau yang sekarang misalkan saya coba di HP-nya baristanya itu di ya misalkan udah diinputkan, udah agak kelihatan lah. Jadi nggak harus nunggu ke rumah dulu dia untuk lihat pemantauan. Oh, oke lah. Misalkan hari ini sekian 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 penjualannya udah kelihatan. Jadi di rumah ya mungkin cuma masukin datanya aja sebagai rekapannya aja gitu dia. Nggak usah sampai ke analisis segala macamnya gitu. Lebih ke kayak gitu sih kalau yang sekarang itu. Kalau yang kayak gitu di sekarangnya ditunding atau ditingkatin performanya nggak bisa. Di saat tadi yang saya bilang, misal si Mungkin harus perubahan database ya, struktur lagi sih kayaknya sih Pak. apa yang dirubah Agak strukturnya? lumayan lagi mungkin. Tapi nanti saya coba cari solusi lain lagi aja. Kalau memang eh, udah mentok mungkin desainnya, karena kalau yang gratis-gratis kayak gitu ada keterbatasan juga sih kalau nggak salah sih Pak. Juga lumayan susah gitu untuk maintenance-nya kayak gitu Pak. Kalau dari kasus sih itu aja sih Pak. Nah, Sama latar belakang udah beberapa, cuma ini baru saya ketik ketik aja gitu, belum dari referensi atau yang diambil gitu Pak. ini kalau dari Google Cloud SQL ada yang gratis. Terus dari Azure SQL ada yang gratis. Terus dari AWS kalau mau coba juga database on AWS gratis. Terus 10 yang gratis ada Postgre, Heroku, Redis, Atlas, Oracle, Aura, Astra, Airtable, sama Google Cloud tadi yang free tier. Kayak gini, tadi kan saya juga nanya ke Mas Anggi kan, kita mau nguatin masalah algoritma atau apps-nya, tapi tadi Iya, banyak pernyataan Mas Anggi ini yang lebih dominan untuk menyuguhkan report tentang apps-nya gitu. ya. Nah Nah, itu kalau minta sarannya berbicara buat lebih apps-nya ke juga, analisisnya gitu Pak. ya sarannya ya banyak gitu. Kalau saya, kalau ditempatkan jadi pengujinya Mas Anggi gitu, begitu melihat apps-nya cuma bisa di satu perangkat doang, ya ngapain gitu. Nggak ada kepraktisannya. Kayak misalkan tadi yang disampaikan Mas Anggi, ntar kalau ownernya mau ngelihat atau ownernya lagi di lokasi, ya gampang tinggal lihat aja HP-nya, terus nge-report gitu.
ya kalau lagi sepi gitu kan, dan bisa juga nge-report gitu di jam istirahat atau jam sudah tutup kafenya baru bisa ngeliat reportingnya gitu kalau nggak mau minta dikirimkan. Tapi kalau mau minta dikirimkan, si penggunanya harus generate report dulu, lihat filenya di mana, nyari, ngirimkan. Si ownernya baru bisa ngelihat dan segala macam gitu ya. Nah, kadang-kadang juga kalau saya menempatkan diri dari owner, kalau saya sudah punya satu, misalkan baru satu gini, dan sudah running, saya juga nggak tiap hari ke sana gitu. Kalaupun memang lagi ada waktu, saya ke sana. Tapi kalau misalkan saya juga punya aktivitas lain, paling beberapa hari sekali baru ke sana gitu. Tetap harus dikontrol juga. Tapi kalau misalkan kalau saya mau ngeliat report, kapanpun saya mau ngeliat harusnya bisa tersedia gitu kan. Dan saya bisa akses tanpa saya harus ke kedai saya atau gerai saya gitu. Saya juga bisa buka apps-nya dari tempat saya atau dari perangkat saya dan saya bisa ngeliat reportnya. Apalagi di sini tadi Mas Anggi menuliskan judulnya, coba lihat di atas judulnya. Berbasis mobile. Kalau kita orientasinya berbasis mobile, berbasis web, berarti ada kemudahan akses di situ. Tapi kalau mau tetap kekeh dengan, oh iya satu perangkat aja cukup Pak segala macamnya, ya bebas saya sih. Kalau saya sih nggak masalah gitu ya. Saya nggak masalah, tinggal tutor aja laporannya atau mentoring laporannya. Tinggal saya kasih feedback untuk laporan seperti apa. Ya udah sampai sebatas itu. Cuman Eh, mungkin nantinya untuk di boldnya atau penjelasannya itu lebih ke arah implementasi yang tadi algoritma Kimin seperti itunya mungkin ya Pak untuk pengambilan stok dan segala macamnya ini hanya sebagai intermezzonya aja mungkin untuk menu-menu atau draft-draft yang lainnya gitu Pak. ya berarti harus dirubah dulu draft laporannya. Jadi tinggal pilih aja yang mau menonjolkan adalah aplikasi POS-nya atau implementasi algoritma untuk clustering dan prediction ya di aplikasi POS-nya. Berarti secara dari latar belakang untuk masalah yang langsung diangkat itu lebih ke arah pengendalian stoknya aja gitu Pak. Nggak harus dijelasin untuk masalah yang lain seperti reporting seperti itunya atau gimana Pak di latar belakang nantinya. Ya latar belakangnya kalau dari mau nganalisis stoknya yang dihasilkan atau dibaca dari report, report dulu yang tampilkan. Baru dari reportnya berbicara tentang stoknya. Nah, baru hasilnya seperti apa. Dan dalam berbicara mengenai stoknya yang dari report itu diolah atau ada algoritma yang main di situ misalkan KNN untuk klasifikasinya plus nanti untuk prediction segera pengadaan atau restock dari bahan baku berdasarkan reportnya. Kalau misalkan di produk-produk tertentu yang lebih laku gitu ya, yang artinya segera harus ngerestock bahan baku ini agar produk tersebut ketersediaannya itu selalu ada gitu ya, selalu optimal di kedainya. Itu sih. Oke Pak. Sama untuk kalau di latar belakang ini rekomendasinya tuh lebih baik diketik sendiri atau emang dari referensi itu Pak. Kalau emang ada yang sama gitu, ada yang cocok. Tetap kita tuliskan manual, tapi sebagian besar, bukan sebagian besar ya, sebagian, ya ini nanti tinggal apa ya, porsinya seperti apa. Kalau saya sih porsinya pengennya 50-50. Ada dari pemikirannya Mas Anggi yang diperkuat dengan studi literatur yang sudah dibuat gitu. Kayak misalkan yang saya sampaikan di pertemuan satu atau bimbingan satu, kedua, sampai dengan ketiga kemarin. Jadi kalau latar belakang ya kita jangan langsung ke masalah kita dulu. Lihat dulu trennya mengenai topik, data-data yang terbaru mengenai topiknya. Misalkan saat ini tren dari
UMKM kopi itu seperti apa, ada data apa yang bisa disuguhkan, lalu mulai lagi disambungkan atau lanjut mengenai permasalahan-permasalahan yang sebelumnya ada di penelitian-penelitian terdahulu yang terkait topiknya. Ada masalah-masalah apa aja di penelitian-penelitian yang terdahulu itu, baru masuk ke masalah utama di riset kita itu seperti apa. Seperti itu. Nanti baru lanjut lagi, kita mau coba untuk menyelesaikan masalah di riset kita itu, langkah-langkahnya seperti apa, metode apa yang kita pakai ya untuk menyelesaikan masalah tersebut, hingga nanti mau menemukan jawaban dari penyelesaian masalahnya ya, solusinya dari penyelesaian apa solusi dari masalahnya itu seperti apa yang disebut dengan hipotesa penelitian atau tujuan penelitian. Dan terakhirnya adalah urgensinya. Urgensi yang isinya bisa didahului dengan keterbaruan apa ya. Kalau keterbaruan sih agak susah sama inovasi ya, tapi enggaknya ada pembeda yang membedakan penelitian yang kita kerjakan dengan penelitian terdahulu. Contoh seperti itu. Baru nanti ada urgensinya. Apakah penelitian kita ini hasilnya memang dibutuhkan sama masyarakat atau industri. Nah, latar belakang sih poin-poinnya itu aja sih. Nah, kalau ngelihat latar belakang di sini kan kecil banget saya nggak kelihatan juga nih. Oh, Nah, ini Nah, kayak misalkan Mas Anggi bicara tentang penggunaan teknologi terhadap UMKM, yang di situ ada penekanannya, pengaruhnya besar di berbagai aspek. Contohnya kepuasan pelanggan serta proses yang makin efisien. Mas Tanggi, itu kan ada sebuah statement ya, dan ini lebih ke arah statementnya pernyataan yang memang ini terjadi di era saat ini gitu kan. Kita bisa tahunya ini terjadi di saat ini berdasarkan risetnya Mas Anggi atau dari informasi-informasi yang kita dapatkan dari riset-riset sebelumnya atau penelitian terdahulu. Kalau misalkan ini adalah trennya atau datanya. berarti lebih cocok untuk dikasih referensi aja mungkin Pak untuk intermezzo atau hal-hal seperti ini gitu Pak. Ya boleh, itu pengantarnya boleh seperti itu trennya. Tapi Mas Anggi dapat itu dari sumber mana? Kalau misalkan itu dari riset-riset atau publikasi-publikasi penelitian terdahulu, disitasi. Ini latar belakangnya nggak ada sitasi sama sekali. Ya betul Pak, belum ini Pak. Ya kan? Apa aja sih yang udah dibuat draftnya di bab satu, terutama latar belakang? Latar belakang, kemudian rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian sama manfaat penelitian. Oke, saya mau ngeliat rumusan masalah dulu deh. Nah, rumusan masalah ini kan kalau di kita ya, ada satu ketentuan lagi yang sebenarnya sih kalau bikin rumusan masalah dengan kalimat tanya bener-bener aja nggak salah-salah aja. Tapi kalau di Unsia maunya rumusan masalah itu seperti identifikasi masalah aja. Jadi pertanyaan atau permasalahannya itu nggak dituliskan dengan bentuk kalimat tanya, tapi lebih ke statement permasalahannya apa. Misalkan yang nomor satunya ini di rumusan masalah Mas Anggi yang bilang bagaimana membuat aplikasi transaksi penjualan berbasis mobile yang dapat mempermudah pemilik kedai dan memberikan informasi tentang perkembangan penjualan produk. Nah, berarti itu nanti statementnya diganti bukan kalimat tanya, tapi benar-benar statement permasalahan. Misalkan, eh membuat aplikasi POS yang berbasis mobile untuk dapat mempermudah pemilik kedai dan memberikan informasi tentang perkembangan penjualan produk. Seperti itu doang gitu. Terus yang kedua, membuat aplikasi yang dapat meningkatkan produktivitas dan menurunkan angka kesalahan ketika proses transaksi atau pelaporan transaksi kayak gitu. Yang ketiga ya itu sama seperti yang nomor satu dan dua. Dan ini
Sorry Mas Anggi, ini saya harus bicara jujur sama Mas Anggi. TA-nya di Unsia beda dengan pada saat Mas Anggi mungkin kemarin S3, lebih ngedevelop aplikasi, kelar gitu. Oh, Levelingnya udah oke. agak sedikit beda. Yang di sini saya lihat TA-nya masih banget eh, kental banget nih, kental banget dari yang sebelumnya sudah pernah dikerjakan sama Mas Anggi. Jadi orientasinya adalah ngedevelop aplikasi kalau di TA-nya Mas Anggi di sini. Oke, Pak. Nanti saya coba cari apa referensi-referensi ulang buat penulisan supaya lebih ke arah pengendalian stoknya. Emang agak kurang sih saya kalau untuk penulisan dan pengarahannya Nah, seperti itu, gini Pak. aja. Nanti kalau mau nyusun bab satu ya, sebelum bikin semua draft-draft kayak gini, Mas Anggi identifikasi beberapa poin aja. Cukup tuliskan poin-poinnya di file lain gitu ya. Ya, Yang pertama Mas Anggi identifikasi adalah apa yang mau dikerjakan di TA-nya. Misalkan develop aplikasi POS satu, gitu ya. Yang kedua, implementasi algoritma KNN. Itu dua. Kalau saya ngeliatnya cuma dua itu aja. Yang ya, pertama ngedevelop aplikasi, yang kedua implementasi algoritma KNN-nya. Nah, penjelasan menjabarin dari permasalahan itu ya nanti dituliskan di sini. Yang penting identifikasi dulu. Kayak misalkan aplikasi POS ya tadi untuk mempermudah user-usernya, terus akses informasi serta alur informasi yang lebih cepat kayak gitu kan. Terus yang kedua tadi implementasi algoritma KNN untuk apa-apa aja. Nah, itu ya. nanti dijelaskan lagi di penulisannya. Oke, jadi yang pertama adalah identifikasi apa aja yang mau dikerjakan di TA-nya atau risetnya, penelitiannya. Udah identifikasi itu, yang kedua adalah identifikasi lagi yang tadi apa aja yang mau dikerjakan artinya adalah masalah-masalahnya. Ada masalah apa aja di tempat risetnya yang itu berarti mau dikerjakan. Yang kedua adalah, nah, masalah ini mau dijawab dengan jawaban apa atau apa solusinya. Kayak misalkan, ya udah ada aplikasi POS yang bisa gini. Misalkan mempermudah usernya, ngegenerate informasi cepat dan segala macamnya gitu kan. Yang kedua lagi adalah tadi setelah tadi implementasi KNN ya kita bisa dapetin klasifikasi tentang produk ini, terus melakukan prediksi juga untuk ini. Itu adalah ngedraft hipotesa atau tujuan dari penelitiannya. Nah, udah dua tadi, satu lagi yang dilakukan, batasi penelitiannya ngerjain apa aja. Batasan masalah atau ruang lingkupnya. Misalkan nanti aplikasinya dengan framework inilah atau Flutter lah, terus nanti database-nya gimana gitu kan. Terus algoritma yang mau dipakai ini gitu ya. Serta nanti lingkup apps-nya atau lingkup pekerjaan bukan ya lingkup apps juga. Terus nanti lingkup pekerjaan Mas Anggi adalah seputaran di risetnya itu ngapain aja. Sehingga nanti batasan masalah atau ruang lingkup penelitian ini menjaga Mas Anggi agar fokus mencapai goal atau tujuan dari risetnya ya untuk menyelesaikan masalah yang tadi diidentifikasi ya. Dan di ruang lingkup itu termasuk ada metode riset juga yang Mas Anggi pakai. Misalkan SDLC-nya model apa itu dituliskan juga di situ. Oh, Nah, ya, dari Pak. kalau udah ngerjain tiga itu, nanti untuk ngedrafting bab satunya enak. Kayak misalkan nanti bikin latar belakang. Latar belakangnya nanti tinggal cari data atau tren pengantar risetnya aja. Terus selebihnya kayak misalkan mau ngebahas masalahnya ya kita angkat dari masalah yang tadi sudah kita identifikasi, udah kita list nih masalah-masalahnya apa, masukin ke situ. Terus langkah menyelesaikan masalahnya, tadi di ruang lingkup atau di batasan masalah, Mas Anggi sudah menuliskan atau mengidentifikasi metode apa atau langkah-langkah apa yang mau dipakai. Dia tinggal dijabarkan di situ. Mau nulisin hipotesanya kan udah diidentifikasi juga. Jadi gitu aja, bikin poin-poin dulu, list-list apa aja yang mau yang berhubungan dengan risetnya mengenai alasan atau masalah atau mau ngapain di risetnya, terus hipotesanya apa atau goal yang mau dicapai apa rencananya ya. Jadi bukan realisasi dari penyelesaian masalahnya atau
goal udah realnya nih, udah ada itu. Kalau yang udah ada kan berarti udah selesai risetnya. Tapi ini kan kita istilahnya belum, walaupun Mas Anggi sudah implementasikan, tapi juga belum semuanya gitu ya. Jadi baru rencana atau draftnya aja. Sama yang terakhir tadi adalah batasan atau ruang lingkupnya. Baru nanti nyusun dah bab satunya. Tuh. Nah, kalau misalkan yang dilihat yang Mas Anggi lampirkan atau tampilkan ini kan masih menonjolkan untuk ngedevelop sebuah aplikasi gitu ya. Belum ada kelihatan mau mengimplementasikan algoritma data science-nya di dalam pengolahan data dari aplikasi itu. Jadi masih banyak yang dirombak ini. Oke Pak, dicatat Pak. Ya, udah. Nanti baru coba untuk konsul lagi ke Pak Iwan. Gini, 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 gini. Ya, nanti saya tinggal moles lagi aja. Sebenarnya harusnya ke Pak Iwan dulu yang lebih dominan, baru ke saya. Iya, kebetulan belum ada jadwal lagi juga ini. Di grup juga agak kurang respon itu. Oh, ya udah. Nanti tunggu aja ya bimbingan ke satunya. Siap, siap. Nah, Makasih itu Pak. aja poin-poin dari saya. Oke, thank you. Ya, Next, yang selanjutnya Mas Yunus nih. Aku yang terakhir lagi nih, Pak. Ah, yang terakhir aja. Udah udah semua, Pak. Oh, udah semua. Belum, udah. Waduh, Nanti berarti kan sisa habis aku nih belum. Mas Yunus, terus Mbak Irma, baru Mas Alpa tuh. Sesuai urutannya mah. Oh, oh, oke. Kalau gitu. Ini nanti saya akan melaporkan khusus di literatur reviewnya dulu, Pak ya. Soalnya dari kemarin fokus di literatur review dulu. Mm. Masih ini apa? Karena keterbatasan jurnalnya itu. Oke, saya share dulu. Udah, ini kan Pak Lukman juga ada bimbingan 2 kali. Ikut terus bimbingan Pak Lukman nggak? Eh, eh, Pertama kan perkenalan itu ini ya, beda berapa menit aja sama Bapak. Jadi setelah itu sempat ngobrol sebentar, bilang kalau saya ini adalah apa Bapak Pak Lukman itu bimbingan kedua. Setelah itu saya langsung bergeser ke bimbingannya Bapak. Oh, ya wes. Terus yang keduanya benar-benar tidak ikut. Hmm, ya udah. Oke, ini Ini saya judulnya masih nggak masih berubah yang kan? masih belum berubah, Peningkatan belum. uptime pada topologi tritire pakai metode redundansi ya. Iya Pak, Siap. Oke, saya share dulu ya ya, untuk ya, literatur reviewnya. Terlihat. ya. Oke, di sini kalau untuk di topik yang saya angkat, saya sebenarnya lebih memfokuskan ke infrastrukturnya sih Pak. Jadi biasanya kan orang menggunakan kayak mungkin topologi, topologi yang biasa dipakai itu kayak topologi star, topologi bus, atau yang Eh, sejenisnya. Nah, sementara yang saya mau adopsi ini yang dari Cisco. Cisco kan dia ada ini ya tiga tiga lapis itu retire. ya, Ini saya ambil karena di tempat kerja saya juga ternyata mengimplementasikan hal itu, cuman belum belum diteliti nih bagaimana realisasiin gitu. sama ininya juga Pak, belum diteliti lebih lanjut bagaimana sih Oh, ketika ada apa ada masalah kayak mungkin kayak kasus yang baru-baru terjadi ini ternyata ada putus di beberapa jalur gitu. Terus di sisi server juga sempat ada yang kena perangkatnya. hmm, Jadi eh, akses datanya itu jadi terhambat gitu. Jadi makanya di situ apa saya juga pengen menyoroti tentang high availability. Jadi oke. ketersediaan layanannya. Nah, di sini saya mengambil 5 Mas Yunus, sorry. ya. Sebelum ke literatur review, Mas Heeh. Yunus udah tahu metode yang mau dipakai nggak? Langkah-langkah penelitian yang mau diambil? Misalkan Eh, pakai NDLC atau PPDIOO, heeh. yang Kalau mana? itu belum sih Pak. Hmm, nanti cek ya. Yang pertama NDLC, Network Development Lifecycle. Yang kedua, Ayo Pak, ini kalau sih. emang orientasinya Cisco, PPDIOO. PPD, Ya, PPD, oh ya. PPDIOO Cisco. Nah, itu ada tuh.
PPDO life cycle. Prepare, Oke, Pak. Yap. prepare, plan, design, implement, operate, and optimize. Cocok banget. PNDLC cek juga aja. Mana yang lebih Oke, apa sesuai dengan nanti apa aja yang mau dilakukan Mas Yunus di risetnya, langkah-langkah seperti apa. Ya, biar ada metodenya. ya Pak, siap. Oke, Nah, next. untuk jurnal saya masih baru dapat 12 dari semua yang saya sudah baca, kayaknya baru 12 yang agak nyerempet, tapi yang 12 itu masih menyangkut tentang redundansi dan lebih banyak membahas tentang failover di dalamnya. Hmm. Nah, di sini Oke. saya sudah milih 5. Yang pertama yang Bapak sarankan yang tentang penerapan load balancing dengan metode equal cost multipath. Ah, Nah, di sini eh, hasil yang ditemukan itu yang pertama berhasil mengatasi problematika lambatnya internet di tempatnya di pondok pesantren yang ah, pesantren Al Jihad Surabaya. Terus sistem failover yang dibuat bisa mengatasi permasalahan ketika salah satu jalur mati secara tiba-tiba. Nah, ini sesuai dengan yang memang yang saya harapkan untuk mengatasi ketika memang ada jalur yang putus. Di sini dia juga mendapatkan bahwasanya dengan pada load balancing pada jaringan uh, WLAN-nya dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif sumber koneksi internet yang cukup stabil dan dapat diandalkan serta beban koneksi yang diterima pada setiap perangkat tidak terlalu berat. oke, langsung yang kedua. Oke, untuk yang kedua di jurnal kedua dengan judul Evaluasi Kinerja First Hop Redundancy Protocol untuk topologi star di routing AGRP. Ini Di lebih sini ngarah protokolnya ya. iya lebih ke protokolnya, Pak. Di sini Topologi eh, star ya. Oke, eh, saya lihat. Yang hasil ketiga aja langsung. langsung ketiga, oke. Kalau yang Nah, ketiga topologi redundancy link untuk keamanan stability ketersediaan jaringan komputer menggunakan rapid spin nah, ini spin sesuai tree dengan protocol. risetnya Mas Yunus nih ya. Oh iya, iya Pak. Redundancy, topologi redundansinya. Oke. Dia pakai Terus metodenya yang NDLC tuh, lihat tuh. keempat, iya Pak. Jadi saya coba dalamin yang ini. Kalau saya sih ngelihatnya Mas Yunus cocoknya pakai yang PPDIO itu, tapi ya coba nanti PPDO ya. nggak Ah, dilihat aja sesuai dengan kalau NDLC itu stepnya lebih lebih dikit ya. Kalau iya. NDLC itu stepnya cuma ada analisis, desain, simulasi prototipenya, implementation, monitoring sama manajemen. Tapi uji performansinya, uji implementasinya nggak terlalu kental. Dia ada sih uji uji untuk performansinya di simulasi sama implementation. Nah, kalau PPDIOO itu Oh, oh. nanti ada satu setelah Mas Yunus implementasi dan beroperasi, dioptimasi tuh. Ah, ah. Perbedaannya di situ doang tuh, di step-step terakhirnya. Step terakhir ya, Pak. Oke. Ya, nah Mas Yunus nih nanti risetnya ada optimasi nggak? Harusnya sih, Pak. Nah, optimasinya mau di mana? Mau di step paling terakhir atau step yang sebelum terakhir, gitu ya. Kalau terakhirnya tinggal manajemen, maintenance dan segala macam, pakai NDLC. Tapi kalau di step terakhirnya optimasi, pakai yang PPDIOO. Nanti tinggal Hmm. disesuaikan aja dengan Oke. langkah-langkah risetnya Mas Yunus seperti apa. Dan kalau yang tadi kayak SCMP itu, ya itu adalah metode, tapi beda ya. Itu adalah metode Ah, nanti ah. untuk nge-performance atau nge-tuning jaringannya, ya. Iya, Si SCMP itu kan ya dibilang kalau Mas Yunus cari konsepnya itu adalah metode load balancing gini 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 gini. iya. Itu teknik untuk risetnya ya, teknik riset, teknik untuk menghasilkan data atau teknik untuk nge-tuning, apa nge-perform dan segala macamnya. Tapi kalau untuk langkah-langkah penelitian adalah metode langkah-langkah penelitian yang dipakai kayak NDLC atau PPDIO. Kalau di dalamnya ada metode-metode yang lain, itu adalah metode untuk atau algoritmanya lah, algoritma untuk ngolahnya, Ah, ah, ah. gitu ya.
Oke, baik, Pak. Oke, next. Yang kelima Untuk aja yang langsung. kelima, ini Downtown Data Center memahami penyebab dampak dan solusi efektif. Oke, semantik Oh, data review. Oke. Oke, terus dapat hasil perbedaan yang mau apa? Perbedaan yang ada dari penelitian sebelumnya dengan penelitiannya Mas Yunus sama urgensinya udah dibuat. eh, itu ada di sini. Nah, untuk apa? Di sini saya simpul aja, Pak. Hmm, Untuk yang simpulin aja. membedakan saya dengan penelitian sebelumnya, kalau yang sebelumnya kan dari penelitian-penelitian yang saya baca sebelumnya itu dia Hmm, tidak menggunakan tritier, lebih tepatnya lebih tidak menggunakan arsitektur tritier. hmm, Terus yang kedua kan urgensinya ya dari tadi ketersediaan layanan itu. Setelah saya baca-baca tentang tritier, ternyata memang tritier itu memberikan apa ya peningkatan fleksibilitas dan Reliabilitas keamanan yang independen. lebih Ya. tinggi. Ah, ah, Oke, benar. Kalau yang bawahnya benar gitu. iya. Karena aksesnya berlapis. Ya, oke. Terus draft bab satunya? Belum, Pak. Oh, baru ini ya. Masih, iya, Literatur review udah oke. masih literatur review. Ya, tinggal Berarti sudah dimasukkan bisa lanjut aja ke. ke dalam bab satunya sih ya. Udah nyusun bab satu aja langsung ya. Oke, siapa? Di Untuk template-nya masih mengikuti yang itu kan, Pak? yang Aku sudah panduan. yang di yang panduan. Ada sih. Nah, Pan- kalau Mas Yunus mau ngelihat format lengkapnya ya, coba minta hasil TA-nya Mas Didik. Kenal nggak Mas Didik? Mas Didik, nah, kalau Mas Teguh iya. Kalau Mas Didik Hmm. enggak kenal, Pak. Yang mana Nih, ya? coba saya Soalnya yang share saya screen ya. ini, oh ya, Pak. Nah, ini kan tuh tadi di PPDO ini, Cisco tuh ya, NDLC ini, Baik, Pak. SCMP ini. Nah, kalau yang Mas Didik itu mana dia? Nah, ini dia. Dia algoritmanya pakai apa ya? Nah, dia pakai NDLC ya. Oh, pakai dia. Iya, Pak. Dia pakai NDLC yang nanti NDLC-nya itu jadi langkah-langkah risetnya yang nanti itu akan diimplementkan kalau kita lihat daftar isinya. Nah, ini jadi implementasinya di sini nih. Jadi poin-poin implementasinya ngikutin NDLC-nya. Tuh. Kalau yang pakai PPDIOO siapa ya? Nggak bisa ngeliat judulnya lagi nih. Lupa saya juga kalau yang pakai PPDIOO itu. Hmm, hmm, hmm. Oh ini nih. Ini kebetulan. Oh dia P-test metodenya. Karena Yes. iya dia ngejalanin pentest itu tekniknya. P-test itu metodenya. Jadi itu ada standar-standar di industrinya gitu. Kayak kalau kayak tadi misalkan mau ke infrastruktur itu kan bisa pakai PPDIOO. Terus kalau mau pentest gitu ya, yang berhubungan dengan Iya. cyber security, mau coba untuk attack itu ada P-test tuh metodenya. Terus kalau misalkan kayak data science gitu ya, yang mau mining atau explore data, analisa data itu kan ada Kris DM tuh. Kris DM. Wah, lupa saya siapa ya? Hairon. Atau Lanang ya. Hmm, 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 hmm.
Yang PPDIO itu bukan, 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 bukan. Selamat MD. Oh, ya bukan ini. Ini di TA yang lalu sini. Siapa yang pakai PPDIO ya bimbingan saya? Dimas bukan, Anggi Rahmat bukan, Hairon. Wah, bukan juga. Nanti aja deh. Saya coba Eh, explore lagi nanti kalau ada sa- saya sa- kirimkan. Oke Pak. Salah Hmm, satu jurnal yang saya kumpulkan juga ada sih Pak yang membahas PPDIO juga. coba tunjukkan. Mungkin yang pakai itu. Nah, ini, yang ini Pak. Udah kelihatan ya? Belum, belum. Layarnya sudah tampil Pak. Nah, udah. Nah, ini dia pakai PPDIO juga metodenya. Oke. PPDIO Network Life Cycle. Coba lihat langsung ke metodenya dia dah. Nah, Oke itu sih. kan pakai PPDIO, terus langkah penelitian yang dia lakukan, metode penelitiannya itu. Nah, nanti Mas Yunus sesuai nggak itu dengan langkah-langkah penelitian yang mau nanti Mas Yunus terapkan di risetnya? Berarti ini harus saya baca lagi ya Pak. Iya, jadi nanti baca dua aja ya, si NDLC sama Ah. PPDIO aja. Kalau feeling saya pasti ntar milihnya PPDIO sih. Feelingnya doang ya. Karena Ya tadi Mas Yunus sepertinya kan sih Pak. pakainya topologinya dari Cisco juga kan. Oh iya betul Pak. Ya, ya. Karena itu referensinya di Cisco-nya lengkap banget loh. Coba akses web Cisco-nya langsung dah. Nanti PPDIO juga ada di situ. Is- Nanti aja ya. Udah, ada lagi Oke mau Pak, tanyakan? siap siap. Eh cukup sih untuk sementara Pak. Nanti kalau misalnya memang ada yang saya bingung akan saya ini apa? Oke, Mungkin saya sebentar dah. bertanya Ini di grup. kita bicara OSI layer nggak? Oh si layer. Enggak, belum sih Pak. Nggak, nanti Mas Yunus ngebahas layer nggak? Enggak sih Pak. Nggak Enggak ya? enggak 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 masuk ke si layer. Karena kan si OSI layer itu ada dua jenis ya, saya agak lupa tuh. Iya, yang TCP/IP satu TCP/IP sih enggak sih. Ya, pokoknya ada Pokoknya yang tuh 7 sama yang itu kan Pak. Ada yang 7 sama ada yang 4 kan berapa tuh? Lupa Nah, saya juga. iya. Nah, itu juga kayaknya nanti coba sedikit disinggung aja dan jangan sampai kesandung masalah itu ya. Karena Oh, oke Pak. waktu yang sebelumnya ada yang kesandung juga tuh. Dia nggak tahu dia pakainya yang mana. Oh, oke siap Pak. Oh iya bener Ya juga karena ya. ini kan ya itu kan foundationnya lah ya. Oh iya. Nah, itu kan Betul 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 referensi betul. apa ya yang ngatur penggunaan jaringan komputernya sendiri lah. Nah, itu nah Mas Yunus tuh adanya di mana tuh? Oke oke Pak. Biar Baik. nggak kesandung di Oh, situ aja. Itu untuk aja. diingetin. Ya, takutnya nanti kesandung pas ada pertanyaan begitu. Yang mana? Kita juga waktu itu Betul juga Pak. saya sama si mahasiswa saya juga lupa juga ngebahas itu. Nah, udah, yang penting udah Oke. aman lah. Oke siap Pak. Oke, Berarti ini ya lanjut bab sisa satu ya. lanjut ke ya sisa lanjut ke bab satu. Ini mengikuti cara yang di MPTI kemarin ya Pak. Betul. Oke siap. Mudah-mudahan Senin bisa. Oke, Oh iya Pak. Untuk hari Senin apa untuk bimbingan selanjutnya mungkin saya nanti nggak ikut di saya Senin ini ya. info aja ya. Iya, nanti saya info aja. Kita kasih Maksudnya jeda seminggu lah antara Sabtu atau Minggu depan aja. oh iya Pak, soalnya Senin kan pembimbing kedua saya. Iya, Nanti Pak. nggak pernah bimbing ke dia. Nah, misalnya Bapak tetap jalan di hari Senin, mungkin saya izin dulu ikut Ini aja, bimbingan di Sabtu ini dulu. pokoknya untuk seluruh bimbingan saya diisi list yang saya minta untuk link dokumennya. Oh iya Jadi Pak. nanti saya bisa tetap kontrol di situ atau saya bisa monitoring udah sampai mana nanti saya bisa kasih feedback di situ. Itu Oh, aja. oke baik Pak. Oke. Ya, Ini ya memang ini saya belum upload sih. ya diupload segera ya. Untuk seluruhnya Oke juga siap Pak. sama. Oke Pak. Oke, setelah Baik, Mas terima Yunus kasih. siapa lagi nih? Ya, thank you. Mas Sigit, Mbak Irma atau Mas Alpa ya lupa saya.
Masih Saya gitu duluan terakhir sih aja kayaknya ya. Pak, Oh, terakhir aja. Ya udah. terakhir Berarti aja. Mbak Irma duluan. Mbak Irma ini pembimbing utamanya Pujian ya. Halo, Mbak Irma. Sampai jam. Jadi bawain aja semuanya. Ya udah. Oh, Mbak Irma idol Mas Belum ada Alpa. Mas, ya? Izin Saya di live nyimak ya Pak. aja, Pak. Yang mana nih? Saya nyimak aja, Pak. Belum mulai nulis. Baru Dia? mau nulis. Baru mau mulai nulis nih hari Sabtu. Oh iya, ya udah tulis dulu aja. Oh iya, bener 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 lupa saya, sorry. Karena kemarin mau nulis dulu kan. Iya iya iya. Ya. Tulis aja nanti kita di apa? Yang penting Mas Alpa isi yang itu nanti bisa saya cek juga ya. Belum ngisi ya yang list itu. Oh iya, Pak. Belum, Pak. Nanti Oh, saya itu, Pak. ya udah diisi aja. Berarti Mas Sigit langsung. Siapa? Ya udah fix ini kan kemarin. Ya Pak, izin melaporkan kalau Hmm. dari bimbingan eh, dari Pak Said Pak, Mm-mm. fokusnya belum ke laporan sih Pak. Jadi masih Ya ke sama kayak ekspor. Mas Iwan. Ya betul Pak. Mm-mm. Masih sama sama si Iwan. Jadi saya apa masih apa untuk lanjut ke eksperimen dulu. Tapi untuk bab satu udah saya update Pak Mana untuk tuh ininya update ya? di laporan. Ya. Ya sambil Nah, eksperimen ya. Sambil nyusun bab satunya biar nggak kelupaan. siap. Bareng tuh. Karena enaknya gini, nanti kan Mas Sigit jadi bisa nyusun batasan nama ruang lingkupnya, langsung ditulisin aja ya, walaupun baru draft-draft atau listing-listing aja, tapi disusun di bab satunya kan enak jadi nggak lupa. Oh, untuk bab satunya udah selesai sih Pak. Oh, Ya, yang kemarin juga udah dicek, sudah yang oke kan? kemarin kan udah selesai juga, cuma yang tadi tadi malam Pak ya? Eh, kemarin Rabu apa? malam. Oh, Rabu malam. Waduh, tadi malam. Emang, emang cepet Tadi sekali malam nggak Pak berasa waktunya. ya, yang Rabu malam itu kan yang apa ya? Permasalahan yang dari saya kan yang belum ada Pak. Apa ya dasar-dasar dasar masalah ya kalau nggak salah itu Pak. Sebelum sebelum apa? Tujuan ya waktu di latar belakang itu Pak. Itu kan Oh, dari Pak Riat kemarin koreksinya itu Pak. ini Untuk saya itu sambil kontrol. udah saya update. Saya coba sharein juga Pak kalau ini. Ada, saya lihat udah. Udah ada Pak ya. Nah itu Hmm, Pak nanti mohon dikoreksi Pak. hmm. Terus apa? Untuk yang Ceknya di bab mana? lain saya masih bingung Pak nulisnya Pak yang di Yang mana? ya Pak. Yang mana? Apanya Bingung, Pak? bingung yang di mana? Bingung juga saya. Bingungnya di penulisannya Pak yang di apa di bab 2. Oh, Ya, di bab 2 sama bab 3 itu kan apa ya? Eh saya lihat dulu. Landasan metode, Pak. heeh. Landasan metode sama yang di bab satu kan metode penelitian, kemudian yang di bab 3 kan ada implementasinya. Kalau di implementasi mungkin eh, langsung ya Pak, misalnya dari kayak pengambilan data dan seterusnya itu Pak ya mungkin ya. Jadi Realisasinya langsung gitu kan. ya Kalau di diimplementasikan ke bab kode satu Pak ya. itu kan bab satu cuma disebutkan aja metode penelitiannya apa, ya kan, langkah-langkahnya seperti apa. Nanti di bab 2 tuh ada teorinya, tahu teorinya dapat dari mana gitu ya. Oh, Terus jadi bab kalau 2 ini itu sih kayak ya Mas Pak. Sigit bab satunya malah jadi kayak bab 3 ya. Udah bab 3 di Nah, sini nih. ya itu Pak. Jadi Iya. yang bab 3 itu nanti kurang lebih isinya seperti itu Pak ya, yang di metode penelitian itu Pak ya. Eh, eh.
Be- Tapi lebih detail dengan kodenya ya Betul, Pak ya. karena udah ada realisasinya di situ. Nanti bab 4 baru hasilnya. Itu. Siap. Dan Jadi, untuk yang landasan metode itu hmm, berarti kurang lebih sama dengan landasan teori gitu Pak ya. Tapi betul. lebih fokus ke metodenya Pak ya. Mm-mm. Betul, betul, Jadi udah betul. nggak usah bahas lagi itu apa analisis sentimen dan lain-lain Nggak gitu ada, Pak. nggak ada dibahas di situ lagi. Udah nggak ada pembahasan kayak dasar-dasar teori ini itu udah nggak dibahas, nggak dimasukkan lagi. Makanya Unsianya kan minta laporan TA-nya kan 20 atau sampai dengan 40 halaman kan, 20 lembar atau 40 halaman kayak gitu. Lebih simpel dia. Jadi dia cuma pengen tahu mau ngapain, isinya apa, hasilnya apa. Udah begitu doang. Nggak ada teori-teori segala macam lagi. Nah, ini misalnya kan saya mau ambil ada beberapa metode sih Pak. Yang utama metode utamanya kan di LSTM Pak. Hmm? Kemudian untuk optimasinya kan ada optimizer dengan Bayesian Optimation-nya. session itu. Jadi itu nanti dibahas di landasan metode Pak ya. Langkah-langkah. Betul. Benar, ada di situ ya yang dibahas ya. Si BLSTM-nya, ada optimizer sama Bayesian optimization di situ dibahasnya. Landasan Oh, metode. Tapi landasan metode ini Mas Sigit ngejabarin lagi pendekatan eksperimental kuantitatifnya. Kan Mas Sigit ini udah ada ininya nih, alur penelitiannya ya. iya Pak. Alur penelitiannya gedein lagi, kecil banget ini. Kalau mau, kalau misalkan kepotong gitu ya kan, kalau misalkan digedein dia pindah ke halaman berikutnya ya. Iya Nah, Pak. Mas Sigit dimulai dulu dari paragraf atau penjelasan nanti langkah-langkah penelitian yang ngapain, baru nanti gambarnya. Misalkan setelah untuk bagannya atau alurnya gitu bisa dilihat pada gambar berikut kayak gitu. Itu aja Oh, dipindahin aja tinggal di range doang posisinya. Soalnya ini kan tapi kecil itu banget kan. alur tuh dia masih di itu Pak ya, masuk ke landasan metode juga Pak Alur untuk di alur landasan penelitian. metode kalau alur. Alurnya di Berarti situ. Tapi nanti kalau step by stepnya kita tuliskan aja di langkah apa di metode penelitian di bab satu. Hanya step by stepnya aja itu kan ya. Ya boleh ada penjelasan sedikit tapi oh nggak detail. Kalau penjelasan detailnya ada di landasan metodenya, realisasinya di bab 3. berarti untuk di metode penelitian itu eh, mungkin satu paragraf aja Pak ya. Betul, nggak harus banyak-banyak. Oh Kita siap Pak. tinggal tinggal nyebutkan aja metode penelitiannya apa karena dianggap sesuai dengan langkah-langkah penelitian yang mau kita lakukan dengan apa tahapan-tahapannya sekian 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 gitu atau apa-apa-apa-apa. Nanti baru penjelasan lebih lanjutnya di bab 2-nya, realisasinya di bab 3. Gitu aja. Oh, baik. Coba lihat Kemudian punyanya Mas Teguh dah. Udah lihat punya Mas Teguh belum? belum sih Pak. Nanti, nanti coba saya minta. Nih, oke Mas Teguh. Kemudian untuk yang di landasan metode yang jadi yang 2.1 kan alur penelitian nih Pak ya. Hmm. Nah, kemudian yang di 2.2 itu berarti metode-metode yang dipakai, Pak. Nah, kayak gini nih. Tuh. Mas Teguh cuma bilang gini doang kan? Kelihatan nggak? Oh iya iya. Ya kan? Iya, Pak. SDM gini gini gini, kenapa dia pakai SDM gitu kan? Terus, nah di bab 2-nya dia penjelasan tentang SDM-nya nih. Oke, terus di bab 3-nya dia realisasinya. Nah, tuh, yang Berarti bab 2 itu realisasi semua. nggak dikit, Pak ya. Dikit. Yang banyak itu sebenarnya bab 3 sama bab 4. Mas Teguh nih bab 3-nya dia karena ngajar cepet nih kan di sidang pertama nih. Ada sebenarnya ini harusnya lebih dilengkapin lagi gitu ya. Jadi realisasinya seperti apa gitu kan. Kayak misalkan dia data preparation, nah data preparation yang dilakukan kayak gimana, terus baru hasilnya di bab 4 gitu ya. Oh, iya iya, Pak ya. Eh, berarti untuk yang di bab 2 itu intinya cuma jelasin alur penelitiannya ya, Pak. Alur Kalau penelitian sama konsep metodenya itu apa, udah gitu aja. oh, baik, Pak. Siapa nanti saya Gitu. revisi lagi untuk bimbingan selanjutnya. Oke. Kemudian tadi saya juga sempat ini konsultasi untuk eh, pre-processingnya, Pak. Hmm. Cuma ternyata untuk datanya itu masih imbalancing, Pak. Karena Oh, saya izin share ini, Pak ya. boleh.
Nah, ini. Udah kelihatan, Mbak ya? Lihat. Ini, Nah, Pak. Udah kelihatan, Mbak ya? ya imbalancingnya di Imbalancingnya karena labelnya kan ada 7, Pak. Distribusi distribusi labelnya seperti ini. Nah, ini kan ada yang lihat jomplang. grafiknya dong. Ya, Oh, iya. eh, Gimana? jadi nanti mau penanganan dulu, Pak. Saya eh, yang dari Pak Said sih solusinya pakai oversampling, undersampling, atau undersampling, Pak. Atau pakai smoothie. Smoothie. Mm. Iya, cuma kalau saya misalnya untuk misalnya data apa penanganannya pakai undersampling kan berarti yang data atas dipangkas nih Pak ya. Bisa dimasukin exception, nggak usah dipangkas. Oh, bisa Pak ya. Maksudnya kalau misalnya dipangkas kan berarti kan banyak data yang bisa kemungkinannya Iya. hilang gitu Pak ya. Kalau tapi kalau misalnya mau pakai oversampling apa pakai smoothie kan dia yang data bawah kena dinaikkan ya Pak ya. Nah, pertimbangannya saya berat karena ini Statistiknya gimana? Statistiknya gimana? Udah belum di-describe belum datanya? Udah di-describe belum? belum Pak. Di-describe dulu. Jadi nanti Pak ada beberapa. Nah, itu ada statistik bawahnya. Oh yang ini Pak, cuma yang ini iya. Ya cuma ini Pak. Usip, usip. Nah, nanti gini Panjang aja, ya. Mas Sikit, data aslinya atau raw datanya, terus tadi nanti ada pakai mau oversampling, terus ada yang smoothie gitu kan. Nanti dilihat lagi statistiknya yang nggak terlalu jomplang yang mana, itu yang dipakai dah. Hmm. Nah, ya Pak. Nah, barusan juga saya kan langsung cari-cari referensi Pak. Ada satu yang dia hybrid sih Pak, menggabungkan antara oversampling sama undersampling Pak. Ah, itu lebih bagus. Namanya Tengah-tengah Smoothen yang Pak. diambil. Smuter, Iya, Smoothen. muten, ada lagi aja. Coba cek dulu. Apa segitu? Iya Oh, namanya kayak gitu sih, nggak tahu benar atau salah ya Pak. Namanya Smoothen. Jadi smooten. smoothie tambah double N tulisannya. Ah, Smoothie. Nah, mungkin eh, saya mau pakai yang itu, Pak. smoothen. Iya. Oh, kalau di sini Iya, smoothen banyaknya yang hybrid sih, Pak ya. untuk data tidak seimbang pakai algoritma smoothie digabunginnya sama Kineris, KNN. Nah, nanti ya itu kan pakai KNN. Nanti coba kalau ini di BSM gimana gitu, Pak. Mungkin malah jadi ini lagi baru, Pak ya. Bisa. Penelitian baru, Smooth, Pak. smooth X. Sebelum apa lagi nih? Algoritma smoothen. Iya banyak yang pakai kalau datanya nggak seimbang, banyak kan pakainya smoothie. Iya, Pak. Karena yang sebutan juga saya masih minim, tapi eh, dari ininya ada yang dia bisa hybrid, cuma bisa hybrid Pak, tapi saya belum tahu untuk penerapannya ya, Pak ya. Hmm, Implementasinya bagaimana saya juga nanti mungkin saya pelajari dulu Pak. Kalau Oke oke. misalnya itu bisa kan berarti eh, data yang hilang kan tidak terlalu banyak juga untuk yang misalnya apa nggak terlalu berat juga karena dia kan diturunkan tapi juga nggak terlalu turun gitu Yang Pak ya. yang hasil di step 3 ini Mas Sigit coba lihat bawahnya hasilnya. Itu kan ngelihat data yang kosong, data duplikat, total data set setelah dikompresikan Iya Pak. 52.680. Kalau sebelum dibersihin berapa? 53044 Pak. Itu tuh Ini ada tuh. Pak. 53044. Iya. Berapa Itu yang banyak data itu? ya data duplikat sama kosong yang dibersihkan. Ayo. Data set Nah ini berapa? untuk iya sama tokenisasinya di sini Pak. Untuk pembersihannya juga. Kemudian nanti labelingnya itu. Tiga Nah puluh ini persen ini Texas apa data tesnya 30%. ya yang di sini nih train validation testnya kan 70 15 15 Pak. Oke. Jadi mungkin nanti saya rubah ke 80 20 aja Pak. Karena untuk di apa
di model BLSTM-nya nanti rencana saya mau pakai Kvolt Pak untuk validasinya Pak. Ini kalau pakai AI juga nunjukinnya biasanya 20% langsung ya. Ya udah saya nanti pakai AI aja lah Pak. Hah, kenapa? Saya mau tanya AI aja lah kalau gitu. Strukturnya struktur AI. Saya juga nggak apa-apa lah, sekarang nggak boleh aja. Kenapa emang kan Eh, algoritmanya tetap aja ya juga ngambil algoritma atau rumus yang sama. Ya kita kan tinggal main kayak parameter-parameter tes case-nya ini, terus segala macamnya. Oke. AI-nya apa ya Pak yang biasa cepat Pak? Saya selama ini bagusnya yang sekarang ya, yang pakai Ya, Pak. ChatGPT 4 lebih Blackboard Pak. lebih oke. Black box juga nggak apa-apa. Cuma kalau saya biasanya kalau saya pakai AI, saya masukin inputannya jelas terstruktur. Misalkan Mas Sigit pengen hasilnya seperti apa. Jadi input dulu nih variabelnya apa yang mau di ini. Misalkan Mas Sigit minta untuk data apa tadi? Oh, data cleaning ya. Data cleaning ini Iya Pak. segala macam dengan Imbalancing-nya itu Pak. terus ada imbalancing segala macam. Terus Mas Sigit coba untuk coba terapin metode ini dan lain-lain. Ntar kalau hasilnya kurang begitu dites di psikolabnya ini nanti masukin lagi instruksi untuk ngetuning atau improve lagi. Oh iya Pak. Kalau saya biasanya pakai AI-nya pakai gitu. Nanti, nanti saya cobalah Pak. Dicobanya kayak gitu. Jadi jangan keluar hasil pertama itu yang kita pakai. Biasanya kalau hasil pertama yang dipakai itu dia general banget dan basicnya banget banget gitu ya. Kecuali nanti kita masukin nanti misalkan improve atau tuning lagi dengan masukin lagi parameter apa yang harus dituningnya sama diimprove sama dia nanti itu baru hasilnya lebih bagus tuh. Biasanya saya sampai 3-5 kali lah baru dapat hasil yang oke gitu. Siap. Tapi untuk biasanya untuk split datanya itu yang umum digunakan tuh yang tiga Dua atau dua coba? puluh 80 0,2 tuh test size-nya tuh. Split datanya ya. Ya. Split splitnya X-nya udah begitu doang sama kayak gitu yang masih kita tuliskan. Tapi untuk test size biasanya ya begitu ya di random state pasti 42 tuh. AI semuanya pasti random state-nya 42, test size-nya biasanya dia 0,2. Hmm. Selalu kayak gitu dia. Ya itu tinggal kita coba rubah-rubah aja buat dapetin hasil yang bagus di situnya. Nah ini mungkin saya rubah ke 80-20 itu. Masih itu sih Pak. Oh Ya ini udah. di malam tuh saya kan saya bilang pakai pre-trained yang dari Fastech tuh Pak ya. Eh, Nah, ternyata saya download tuh 6,7 giga Pak. emang gede. Itu yang awal sih belum ini. Ternyata Hmm. ya Yang udahlah. kemarin masih tunjukkan aja itu, oh iya, yang pas saya lihat itu saya nggak sampaikan ini giga-gigaan ya. Saya pikir nggak masalah ya, terserah. Ya, emang ada resikonya. Ya, Print nih pasti tapi kok gede-gede. iya, pantasan kok waktu ini saya run ini kok layarnya blank nih hitam. Ya, ya begitulah. Terus tadi It- ini pagi tadi baru mau bimbingan sama Pak Said, saya coba nyalakan, oh ternyata udah selesai download. Ternyata 6,7 giga. ini untuk time untuk execute aja berapa lama tuh di bawahnya? Oh, ini Pak, ini baru load load datanya Pak. Iya, Untuk load datanya apa? pretend ya. Ya, pre-trainednya itu Pak, 38 menit. Ya iyalah pastilah load datanya Yang, segitu. yang lama downloadnya sih Pak. Ya Nah itu Pak. emang begitulah Nah, resikonya mau gimana lagi nggak bisa kita ini betul. di luar kuasa kita. Ya kita pakai ngambil resource dari lain kan oh, ya kecuali mau di-download dulu dimasukin ke sini resource-nya. Iya, ya, sama Itu aja bisa sih Pak, lebih downloadnya sama juga. iya, iya sama aja. Ya. Oke, dia sudah slot Terus sukses. ini apa? Untuk mappingnya nanti saya tetap pakainya yang begini Pak. Jadi eh, default ini Pak, alfabet aja Pak. Jadi misalnya kayak, Iya, kayak kan ada anxiety sama normal, nah normalnya tetap di mungkin di array 3 ya, yang iya. anxiety-nya di Ya awal. udah, itu tentukan sendiri Gitu. aja. Ya Pak. Oh, Mungkin itu dulu Pak. distribusi datanya, hasilnya trendingnya 15-15. Uang mau dipakai ini ya 70-30 ya. Trending 70, validation testnya Delapan 15-15 puluh ya. dua puluh nanti Pak. Oh mau diganti lagi? 80-20. Ya mau ganti Pak. Ya udahlah. Nanti maksudnya kalau misalnya tetap seperti ini Pak, ya 70 Ah, 15 15 di catwalknya nanti
susah nggak Pak misalnya untuk baginya? Yang di Untuk mananya? tentuin di evaluasinya Pak, pakai Keyvote Nah, cost dicoba aja nanti validation. hasilnya. Bikin dua aja. Di copy aja nanti itunya apa sih apa File. pemrosesannya biar punya dua komparasi jangan di satu file ini. Oh, siapa ya? Hmm. Jadi bikin preprocessing yang 80/20 sama yang Iya, 7. iya Oke. gitu aja. Tuh nanti lihat yang mana Eh, yang lebih tinggi hasilnya lah. untuk ininya Pak, untuk pembagiannya training sama tes aja Pak, atau tetap pakai validation Pak? Bagus sih pakai validation. Berarti udah gini aja Pak pembagiannya. Validation testnya. Kalau misalkan validation sama tes harus seimbang sih. Tadi saya pengen bikin kayak training 70, tes 20, validation 10 tapi pincang. Ini yang tengah-tengahnya emang 15/15 sih Pak. Iya. Hmm, 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 hmm. Bedanya apa sih Pak untuk validation sama tes tuh Pak? Kalau misalkan gini, samplingnya ya, kan tes itu yang mau diambil yang benar-benar untuk ditesnya ya. Kalau yang di Ya. training kan misalkan tuh 100%-nya, Mas Sigit ambil tesnya 20 ya, berarti cuma 20 aja yang dites itu. Nah, validasi sama tes itu makanya tadi saya bilang kalau misalkan saya bagi itu pincang, yang divalidasi 10 tapi yang ditesnya 20. Kan ada 10% dari tes yang nggak divalidasi. Pincangnya di situ. Jadi buat apa ada validasinya gitu kan. Nah, kalau mau tetap balance kayak gitu, ya angka validasi sama tesnya tetap sama. Cuma kalau misalkan digedein prosesnya saya nggak tahu akurasinya. Makanya tadi saya bilang Mas Sigit bikin satu lagi tuh, yang 80/20 sama 70/30. Nah, dilihat deh hasilnya yang mana yang lebih optimal. 80/20 itu tetap dibagi validation sama tes ya Pak, yang 20 itu Pak? Jangan, Oh langsung cuma langsung data training tes. test aja. Oh siapa? Itu, Berarti ini yang ini tetap begini gitu tapi aja. dibersihkan apa? Imbalancingnya sama apa? Imbalancing tapi yang satu lagi coba yang 80/20 ya Pak ya? Iya, itu. Siapa? Nanti di compare hasilnya. Udah fokus untuk eksperimental dulu ya. Kurang lebih 2 mingguan lah kelar lah ya. Secepatnya nanti saya Wes. infokan Pak. Oke lah, lebih cepat lebih bagus lah. Tapi target jangan lama-lama. Iya Oke, Pak. beres. Ada lagi? Makasih Pak. Oke, Lihat thank you, thank you. dari saya cukup. Ya, sip. Mbak Irma, udah ada? Wah, AFK kayaknya. Baru ngirim state of the art. Tapi ini juga tidak ada Tetap action Pak. kesimpulan ya. Heeh. Mana sih? Transaksi fraud itu risiko industri payment gateway. Nah, baru listing jurnalnya aja nih. Jadi saya tidak bisa bicara banyak, orangnya pun tak ada. Bagaimana ini? Ya udahlah nanti aja. Mungkin kalau udah ini paling hubungin saya itu aja lah. Mas Alfa nyimak, tinggal disusun laporannya. Beres ya semuanya ya. Oke, kalau udah beres lah kita akhiri dulu sampai di sini. Teman-teman tinggal fokus nyusun lagi, manfaatkan waktu sebaik-baiknya dan jangan terlalu larut ya. Jadi bikin timeline, target untuk nyelesain masing-masing pekerjaan dalam TA-nya itu berapa lama, biar sesuai targetnya mau kapan selesai dan bisa daftar sidang sebelum waktunya berakhir. Itu aja sih pesan saya. Oke lah, kita akhiri sampai di sini. Sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.